berhubungan dengan hijrah insya Allah. Jadi teman-teman yang baru hijrah atau yang memang baru akan hijrah, ya insya Allah bisa tanya apa aja di sini insya Allah. Dan Ustaz akan jawab langsung insya Allah. Kita baca satu-satu lewat chat Instagram insya Allah. Nah sekarang nih kita ada di cafe Montis Cafe di Depok di Jalan Juanda ya bro? Juanda. Alhamdulillah, terima kasih sama Cafe Montis yang udah memfasilitasi acara ini. Memang nggak diblas nih, biar nggak terlalu banyak kali ya. Jadi kalau secara prokes juga insya Allah masih kita taatin insya Allah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Baik dong. Ini siap dibombardir lagi dengan pertanyaan dia. Nggak apa-apa, kita ngobrol seru. Ya mungkin tanpa berpanjang kata, Ustaz mungkin ada mukadimah dulu kan ya. Siap, ada mukadimah insya Allah ya. Kelihatan gitu. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, jemaah majelis taklim yang Allah muliakan dunia dan akhirat, teman-teman dari Muslim Baker Indonesia ya, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun berada, ini kita sedang mengadakan kegiatan rutin kita yang istilahnya TUD, tunggu Ustadz datang, dan kita juga ada sharing session insya Allah. Pokoknya nongkrong, tapi bukan cuma tongkrongan yang membuang waktu lah. Kita pengen obrolan kita obrolan santai nih. Jadi teman-teman makanya yang suka mencibir para baker, ya berilmulah sebelum mencibir ya. Karena kalau pengen lihat nih kerjaan anak-anak baker lihat tuh, walaupun nongkrong tuh lihat, ada dari teman-teman MBI Depok, oh masya Allah ya. Ini sebagian besar lagi nih teman-teman dari MBI Pusat, MBI Jakarta. Ini ada Bro Agung perwakilan dari KPK nih. Dan ini masya Allah dirahmat ya. Nah ini lurah Bro itu. Ya, ini bahkan dari mana dari Palembang, Bro Abid tahu masya Allah ya. Ya intinya kita ngobrol santai sekarang ini pengen apa ya? Jadi obrolan yang tidak kata Rasul dikatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi gitu. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Jangan banyak ngomong tanpa zikir karena orang yang sering ngobrol tanpa zikir itu qaswatul qalbi, keras hati. Makanya tongkrongan dibikin syar'i, ngobrol di mana saja silakan asal jangan mengkonsumsi yang syubhat apalagi yang haram. Karena kita nongkrong ini perlu nongkrong dengan bahasan-bahasan santai itu sesekali diperbolehkan di hari-hari libur kita ini ya. Iya bro, kita pengen ngobrol nih. Masih seputar hijrah ya. Ini kita yang keberapa sih nih Season? Ketiga ya. Kemarin sempat di Bandung ya. Bandung, kemudian sekarang di Jakarta nih di Monty Kitchen Cafe gitu ya. Montis Kitchen Cafe ini kita doain semoga Allah datangkan keberkahan buat di tempatnya. Karena selain berjual beli makanan minuman, ya, di sini juga si pemiliknya ini mengizinkan kita buat dialog santai keagamaan. Ustadz pengen menekankan sekali dulu nih berkaitan tentang apa namanya al-ajzu atau sikap lemah dalam beragama. Ini ngobrol lu kayak kantoran pandai, weh. Apalagi selesai sibuk, selesai kajian habis ini yang ada. Iya, pengen diobrolin tentang masalah sikap lemah dalam beragama. Ini buat teman-teman yang hijrah, ya baik dari kalangan biker
maupun dari driver atau goeser gitu ya. Teman-teman yang berkendaraan baik motor, mobil, sepeda apa aja atau umum yang hijrah sering sekali terkontaminasi al-ajzu. Al-ajzu itu artinya sikap lemah dalam beragama. Bukan futur, belum sampai tingkatan futur nih bro. Jadi al-ajzu itu lemah. Kalaupun bicara sholat, sholatnya nggak maksimal. Kalaupun bicara sedekah, sedekahnya pun nggak maksimal. Kalaupun bicara nuntut ilmu, nuntut ilmunya nggak maksimal. Jadi dia orang yang beramal soleh cuma nggak total. Bukan merek bahan bakar, memang nggak total nih orang. Penyebabnya apa Ustaz? Nih kita pengen buka bahasan mukadimah. Abis ini kita sharing session yang mau diobrolin, mau telepon nggak mungkin ya, ya Nggak bisa, chatting aja. paling chattingnya, ya IG lah, bukanya Instagram usb.bawasir ya. Ya yang pertama penyebab orang tuh lemah dalam beragama karena meninggalkan dakwah di jalan Allah. Emang wajib dakwah Ustaz? Wajib, cuma kan level dakwahnya. Kalau bahasa agama ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dakwahi dirimu, keluargamu dari api neraka. Ada disiplin diri. Kita kalau nggak mendakwahkan diri kita, nggak tahu diri, waduh bablas. Ya, kita harus tahu paling nggak agama buat diri kita deh. Buat keluarga baru buat yang lain. Nggak harus buat yang lain dulu baru keluarga. Karena kalau di tempat lain kita bisa berdakwah, di keluarga kita nggak bisa, buat apa? Ya. Meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Tolong jangan sampai kita ini jadi orang yang seperti itu, karena khawatirnya makin lemah nanti. Nggak ada disiplin diri, nggak sadar kekurangan dirinya gitulah. Yang kedua, lemah dalam beribadah. Ini kok bisa lemah Ustaz? Dia nggak tahu, tanya sama yang lemah itu. Ya. Kenapa orang bisa lemah dalam beribadah? Padahal Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma kok lemot dalam ibadah. Ibadah umum ya. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Kalau namanya salat dengar azan bukan bahagia malah kaget. Ya Allah udah azan. Ya Allah ya, ini bahaya nih. Ini sebentar lagi nusuk, kita ini mau berkorban. Meratap sedih karena pemerintah nggak mengizinkan kita haji. Ya walaupun Saudi belum memutuskan. Ya ujian di negeri anta beranta seperti ini kita. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan negeri kita ke depan insya Allah ya. Iya. Bukan berarti kita nggak berkorban. Jangan enjoy jadi korban, ente berkorban bro. Ayo dong bismillah tabung korban, kumpulin dana buat korban. Jadi nggak berat. Teman-teman MBI khususnya ini dimanapun ya, di wilayah manapun, tolong ada tabung korban. Jadi antum punya izah. Ketika nanti Idul Adha tuh emang ada yang kita berikan ke masyarakat. Kalau dadakan kan berat, maka diajak tabung korban. Terserahlah caranya bagaimana. Pokoknya antum bisa nyicil sehari 10.000, sebulan 300, setahun 3,6. Kambing bongsor kita sembelih. Kalaupun gabung 7 orang, Masya Allah ya. Kita bisa beli sapi di atas 20 juta. Gagah. Itu sapi kita panggil juga noknya. Udah. Ya. Kalau yang murah, yang pas-pasan kita panggil salah bantal langsung. Ada apa lagi. Akhirnya kayak pulpen kecil. Jangan lemah dalam ibadah. Ayo dong. Bukan cuma nanya azan kapan, nunggu azan, bukan intizar, tunggu waktu azan dikumandangkan. Jangan lemah dalam beribadah, karena lemah dalam beribadah membuat kita ini al-ajzu, lemot dalam agama tuh lemot. Yang ketiga, sedikit membaca, jarang menuntut ilmu. Bro, nih kita mungkin zaman dimana buku jarang dikebet. Tapi kan kita punya handphone lebih dari buku nih. Antum bisa googling ya. Antum bisa buka Maktabah Syamilah. Antum bisa buka buku-buku dari percetakan yang syar'i di handphone ya. Handphone jangan dipakai buat buka tutup WA, buka tutup cuma buat ngegibah doang gitu loh. Buka yang bermanfaat. Ini kayak sekarang nih pada buka Instagram USB dan ada kajian santai sharing session. Yang kira-kira mau diomongin nih,
Habis Ramadan kemarin, kita kan udah selesai ya. Bulan Syawal juga udah selesai. Masuk bulan Dzulqa'dah nih. Sebulan nggak berasa 10 Zulhijjah kita berkorban. Emang ada yang mau nanya masalah korban? Ya, jangan cuma iklan golok sama pisau doang. Harus tahu pisau yang tajam, golok yang tajam ya. Nanya sama ahlinya sehingga ngerti. Nabi mengatakan falyuhidda safratahu falyarih tabihatahu. Suruh tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Bukan dibalik, tenangin hewan, tajamin pisau. Nggak bakal hewan bisa tenang kalau ngasah samping hewan. Asah dari malam udah tajam, simpen. Besok tenangin hewan, buka tuh pisau. Bismillahi Allahu Akbar. Hewan juga anteng. Kalau dia bisa ngomong minta lagi, diminta potong lagi dong. Begitu, saking enaknya dipotong. Ada ilmunya, ada. Tanya, obrolin. Jangan malas nuntut ilmu. Para baker, Masya Allah, di kita udah ada baker naik kelas, betul? Nggak mudah, orang kalau yang bukan baker nggak paham. Ya, teman-teman baker bukan lagi merapikan bacaan Quran, udah mulai hafalan hadis nih. Sebentar lagi kajian pakai sena nih. Ya. Berapa orang? Pakai helm dong, Ustaz. Itu pakai helm. Ya. Yang manggil ustaznya siapa? No, si Nolan 1, Nolan 2 gitu. Merek. Ya. Iya, paling nggak dia berilmu. Ayo dong. Supaya orang kalau berilmu tuh tawadu, low profile. Orang kalau berilmu dibikin-bikin beda rasanya. Maka saya juga bilang yang paham baker cuma baker tuh betul-betul. Oh, baker tuh nggak kaku kayak makan behel. Slow tapi asik gitu lah. Yang keempat, ini ada 5 nih poinnya. Habis ini sering session siapin deh ya. Lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Orang kalau sudah nggak peduli mengajak kepada kebaikan, mencegah pada keburukan, udah al-ajzu. Yang begini lemah dah. Nggak peka gitu loh. Nggak peka. Kan peka udah dilarang di Indonesia, betul? PKI beda lagi ya. Peka udah dilarang. Ya. Itu nggak boleh, memang nggak boleh peka. Kita jangan sampai nggak peka, harus peka. Wah, ini ada sesuatu yang baik, kayaknya bagus juga nih. Kajian santai TUD kayak gini. Bro, teman-teman yang punya kafe siapa? Geser. Udah saatnya bukan live music, live dakwah. Stand up dakwah, bro. Ya 1-2 ilmu alhamdulillah. Enggak siapa yang tahu kalau bakal dapat hidayah gitu, betul? Yang kelima, lemah untuk berkorban demi agama. Orang kalau udah nggak ada berpikir bagaimana berkorban untuk agama, lemah. Ada rumusnya supaya kita berani berkorban untuk agama. Ada nih. Rumus yang pertama adalah membaca buku sejarah. Makanya kafe-kafe tempat tongkrong kalau bisa ada perpustakaan kecil buat orang ngopi sambil baca buku. Bukan manggut-manggut kayak burung pelatuk dengerin musik. Bukan, coba yang asik. Ada buku, ada perpustakaan kecil lah. Kita nongkrong ini kan daripada kita ngobrol yang enggak, betul? Ada solusi. Kadang-kadang kalau udah bahasa orang-orang yang udah belajar agama nih, yang diomongin masalah fikih, betul? Orang Arab bilang fikih, orang Indonesia bilang peki, betul ya? Penting fikih judulnya. Ini bukunya nih bro, kita baca nih bro. Asik. Yang kedua, memahami kewajiban utama manusia dalam kehidupan. Rumus yang kedua, tadi yang pertama, baca buku sejarah, jangan sampai malas baca. Yang kedua, tolong pahami kewajiban. Ente mau ngapain aja kata Nabi, ish masyi'ta, hidup terserah kalian. Tapi fa'innaka mas'ulun bi, kamu bakal ditanya. Maka tolong pahami hidup untuk ibadah. Sesibuk apapun dunia memanggil, tolong jangan sampai enggak beribadah. Yang ketiga, kunjungi orang soleh. Ini kebiasaan teman-teman MB ini. Dimanapun kita touring, kita reading dalam kota maupun luar kota, yang kita datangin orang-orang soleh, guru-guru kita, betul? Silaturahmi. Makanya Masya Allah, ketika orang mencibir, touring mulu kapan ngaji? Jangan kebawelan ente. Ini yang begini nih, yang nggak tabayun. Orang-orang muda yang suka nggak tabayun sama yang tuaan dikit. Ya, coba ngobrol. Kali-kali reading, banyak yang pada ketagihan. Cuma kita larang Ustadz jadi baker. Betul ya? Akhirnya bahaya nanti. Udah. Mereka touring bertemu sama orang-orang soleh. Yang nggak touring juga boleh. Goes ke, lari ke, jalan ke, temuin orang-orang soleh. Guru-guru kita. Ya minta doanya, minta sharing nasihat dari mereka. Yang keempat, memiliki kemantapan hati secara terus-menerus berusaha untuk melenyapkan kelemahan.
ada usaha lawan itu kelemahan. Ini negeri kita ini lagi butuh generasi bangsa yang berpikir memberi, bukan generasi bangsa yang matanya habis di sosial media. Bro, negeri kita lagi di ujung tanduk ini, lagi diacak-acak sama si peka tadi, lagi diacak-acak sama si A sama liberal ini. Waduh, antum kalau kurang-kurang ngobrol kayak begini, pecah belah kita kayak zaman Belanda. Ada Yong Sumatra, Yong Celebes, Yong Java, Yong. Bahaya. Lah kalau Yong depannya kan bisa disayur, kalau enggak kan rusak. Oyong. Depok Oyong, cuma aja luri. Yang kelima, memiliki tujuan mulia, selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Nah ini penting nih. Punya misi, makanya sebelum subuh bangun. Bikin aktivitas sebelum azan berkumandang. Sholat tahajud, sholat witir, zikir, ingat, ntar pagi gue bikin apa nih? Karena Nabi udah doain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Bikin agenda dalam sehari. Miliki tujuan mulia. Berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau udah bisa begini, kita nggak lemah, kita nggak al-aju. Silakan. Yang mau ditanyakan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Anda tunggu pertanyaannya, Bro. Fadhal, Bro. Ya. Ustaz, Masya Allah. Ya. Teman kita di Jerman lihat nih, Faisal Jesa lagi nyimak nih di Jerman. Ustaz, pertanyaan pertama dari Abu Kafi El Azam. Abu Kafi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, mau tanya. Beberapa hari ini safar di hati terasa ketakutan dan tanpa sebab. Hati terasa sempit. Apakah ini akibat dosa atau ain? Jazakallah khair. Baik. Wallahu a'lam. Karena nggak tahu apa penyebabnya. Tapi memang kadang-kadang kalau hati gampang gundah gulana, ya, itu biasanya sih kembali kepada ayat yang mengatakan ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Biasanya masalah buat lo gitu ya. Itu disebabkan tanganmu sendiri. Tapi kata Allah wa ya'fu an katsir, Allah siapkan ampunan yang banyak, suruh banyak istighfar. Ya, mungkin kan orang hasut sama kita, dia pakai kena ainin kita kan, ya ada penyebabnya. Lalu tinggal di kampung pakai baju mentereng, ya orang pakai kena ain, ya orang sombong mah di kampung begini. Nah, makanya kita kalau mau tinggal di mana kudu berilmu. Kalau bahasa Nabi gini, apa kata Nabi? Ad-dar qoblal al-jar qoblad dar. Kata Nabi, nanti kalau mau tinggal di satu kampung, al-jar qoblad dar. Lihat tetangga sebelum beli rumah. Ini mah beli rumah dulu baru lihat tetangga. Lihat tetangga dulu baru beli rumah. Al-jar qoblad dar. Supaya enggak kenain. Motor, mobil sama, kita beli juga ada doanya tuh, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha, supaya enggak kena ain, hasud. Tapi ana sih yakin belum tentu juga ain lah, ya. Mungkin juga, walaupun kata Nabi yang paling besar umatku ini terkena bencana karena ain, kebanyakan ain, ya. Banyak yang musnah karena ain. Tapi mungkin perlu berilmu lah sebelum beramal supaya kita nggak seperti itu, insya Allah. Ya, Fadhal, silakan. Ya. Ustaz, ada pertanyaan tadi waktu kajian awal itu. Apa itu? Ustaz, saya berada di komunitas yang mayoritas belum ngaji, Ustaz. Kadang waktu saya touring bersamaan dengan waktu untuk kajian. Itu gimana, Ustaz? Oke. Oh, dia nanya nih. Dia mau touring cuma barengan sama kajian. Iya gitu. Iya, apa namanya? Belum ada ngaji semua. Iya, akhi, kan kita touring nggak tiap hari. Kajian bisa dirutinkan. Kalau memang touringnya ini tanpa menghilangkan kebiasaan ngaji, makanya lihat tuh teman-teman MBI itu di Indonesia tuh, ya. Mereka touring tapi ngaji gitu loh, bro. Touring itu jangan diidentikan cuma warawiri muter kagak punggung atau juntrungan, bukan. Touringnya bikin manajemen, ngobrol dulu sebelum touring, bicara berhenti di mana urusan kita, betul. Jangan diatur. Cuma memang kita sudah tahu dimanapun kita berada nih, kayak sekarang nih, kita riding kecil di daerah di kota, di Depok, mampir ke Monty Kitchen Cafe,
nongkrong kita kan nongkrong santai, makan memakan, ngopi mah walaupun gulanya nggak tahu di mana ini ya. Gulanya betul. Yang penting ngopi. Lurah biasanya per. Nanggung butuh gula atau gue karena. Gak ngerti. Nah, ya. Jadi intinya sih bro, ya kalau memang touring nggak ada arah ke agama ya jangan dipaksain juga ya. Ente kalau bakal menjauh dari agama. Mendingan pindah MB gitu deh. Ya kan anggota jangan ente dulu. Iya, aja lah kalau memang kajian terganggu ya tetap kajian nomor 1, touring nomor 2. Yang pertanyaan kedua nih Kak. Apa itu ketiga? Sastrati. Assalamualaikum Kak. Salam. Supaya konsisten dan istiqomah dalam ibadah Kak. Kadang anak terasa kayak naik terus imannya. Jazakallah khair. Oh dia pengen konsisten ya? Konsisten istiqomah Kak. Siapa namanya? Sastrati. Sastrati. Nih lu tanya yang sering futur. Iya, sebenarnya orang bisa konsisten dalam ibadah ketika dia berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum beramal. Kan udah sering dibilang bro, orang futur tuh dengan sebab apa penyebab futur? Ada 4. Yang pertama, berlebihan dalam masalah agama. Orang kalau hijrah terus lebay, ekstrim, agak aman yang begini. Baru tobat 2 minggu, orang yang udah pada bener duluan salah sama dia. Giliran udah lebih lama dalam hijrah merasa senior. Ada yang baru hijrah nih junior, gue udah hijrah dulu atau gue senior. Junior depan dah, sopnya nah. Kalau senior bisa belakangan gitu ya. Kita udah panitia kajian levelnya gitu. Masya Allah. Jangan suka lebay dalam masalah agama ya. Orang nggak ada senior dalam hijrah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya, jangan berlebihan. Yang kedua, orang bisa futur karena berlebihan melakukan hal yang mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh aja bro. Tapi tergantung niat. Ya, kita naik motor mubah boleh, tapi jangan tiap hari ngayap mulu. Lain kalau kerja. Anda mau nggak bisa tuh kalau nggak di motor ya ojol, lain cerita boleh aja nggak masalah gitu ya. Tapi kalau nggak ada juntrungannya ngapain? Ya, jangan berlebihan dalam hal mubah. Yang ketiga, enggan hidup berjamaah. Hati-hati nih orang kalau sudah hijrah, tolong jangan sampai apa sih orang Sunda bilang lonely mulu gitu loh. Sendiri aja gitu. Mantap disuruh ngobrol dia begini. Makanya orang tuh ngumpul, orang tuh kalau makin ngerti agama, makin banyak temen. Dia mah makin dalam agama makin gak ada yang nemenin. Tuh lihat tuh. Tadi dulu, aku belum beres ngomong tadi dulu. Jadi betul-betul memang jangan menyendiri. Apa kayak saya bilang, ini orang kalau udah ngaji tinggal di komplek, cari blok A di hook kalau bisa. Ini mah tiap orang udah ngaji nyari blok Z paling belakang pinggir kali. Masya Allah. Yang pipanya keluar biawak mulu kalau pagi. Yang keempat, minimnya ketaatan. Orang bisa futur tuh karena kurang taat bro. Kenapa kurang taat? Kagak kenal Allah, kagak paham Nabi, kagak ngerti Islam. Ya, mudah-mudahan kita tergolong yang nggak seperti itu. Ya, jadi kalau kita pengen istiqomah, minta sama Allah, belajar dengan cara yang baik, dekat sama orang soleh. Wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya nih dari teman MBI ini kan, MBI Depok. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua dan keluarga yang masih melakukan kegiatan bid'ah? Gimana? Dia sampungnya masih kental banget. Ya sabar. Kan udah dibilang tadi di kajian di Karat Garage tadi tuh. Tempatnya si Nino kan kita ngomong pagi tadi tuh. Cara kita sama orang tua tuh ente juga kudu sadar diri. Dulu juga orang tua pegel sama ente masalah sholat, masalah hijrah. Aduh. Akhirnya pelan-pelan berubah. Sekarang orang tua ente kesusul ilmunya sama ente. Ente juga kudu sabar. Orang tua menyiapkan maklum yang banyak buat anaknya, nyontoin. Kita juga harus nyontoh, siapkan maklum buat orang tua kita.
Makanya bahasa agama, orang tua ente ngajak perbuat kufur, berbuat syirik, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kenapa pakai bahasa persahabatan? Supaya jangan merasa lelah menyampaikan dakwah ke orang tua. Tiap hari ingetin, sama orang kita comel, sama orang tua kita Masya Allah, nanya laki nih. Laki, Ustaz. Ente tuh harus salut sama emak ente loh. Emak ente tuh ngalah seumur umur. Udah ngelahirin ente setengah modal, bayar rumah sakit pakai ngutang, gede ini Masya Allah sekolah, innalillah susahnya betul-betul. Udah gede gawe bikin rumah kan dikasih orang perempuan bini. Emak ente mah boro-boro ngelasin rumah ente. Gaji ente tiap bulan yang ente kasih siapa? Bini. Emak lu celam-celam. Ngecap. Disalahin mulu, masih disalahin, kelewatan ya anak. Jangan begitu sama orang tua, siapkan maklum yang banyak. Mereka udah ngalah loh. Ntar jadi orang tua baru berasa gitu. Udah gedein anak, udah gede diambil orang, udah gede ngambil orang, kita nggak dipedulin. Lihat. Kalau anak-anak yang sejati, jadi anak yang betul-betul berbakti, orang tua nomor satu. Dapat gaji bulanan, bukan bini, bukan anak. Orang tua dulu tanya, perlu apa mah? Itu baru anak hebat. Itu langka sekarang bro. Ya, mudah-mudahan dimulai daripada begitu insya Allah ya. Kita berharap kita jadi anak yang soleh. Betul deh. Pak Wali. Ya mungkin ada pertanyaan. Iya, ada banyak banget ini. Berbagi cara futur yang baik. Saya dari Reza Fabiandi. Assalamualaikum. Mau tanya, kadang saya dengar ceramah tuh enak sekali. Diputar terus. Tapi kadang malah balik lagi dengar musik tak. Saya usahakan untuk berhenti tapi masih ada kan kadang-kadang kambuh gimana kan? Oh dia masih talbis, tak dengerin ceramah, tak dengerin musik. Nah, ya kita kalau dagang samping toko kaset begitu resikonya emang. Dan mau nyanyiin mulu. Ya talbis tuh namanya bro. Harusnya memang kita bermuhasabah diri. Ini kurang muhasabah diri sih. Kita kalau udah hijrah, nyaman dengan agama, nggak dengar musik, diulang-ulang tuh kenikmatan tersebut supaya kita tahu bahwa kita pernah berbuat salah di masa lalu. Kalau kita kurang muhasabah diri, akhirnya masa lalu mendatangi kita. Kata Nabi, orang kalau sudah hijrah dari masa lalu, wabki ala khoti'ati, tangisi dosa di masa lalu. Orang kalau sudah biasa menyesal, menangis akan masa lalu, nggak menghayal kembali ke masa lalu. Ya, nggak menghayal kembali ke masa lalu. Itu yang paling baik. Makanya susah kalau ente nggak benci masa lalu, susah. Bro, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan asiknya beragama, manisnya iman. Ente nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, nikmatnya hijrah, kalau 3 ini ente nggak pegang. Yang pertama, ayakunallah wa rasulah habba ilaihi mimman siwahuma. Lakukan semua hal Allah Rasul nomor 1. Tiap tindakan ente karena memang syariat yang Allah turunkan dan Nabi contohkan. Nikmati ini. Yang kedua, yakni belajar suka dan benci kepada manusia karena Allah. Ya, nanti kalau belum bisa untuk ini agak susah. Yang ketiga, benci untuk balik ke masa lalu. Nah ini penting buat orang hijrah. Cibir masa lalu, bukan dipuji. Jangan petang-petang kalau ngomong masa lalu. Dia lagi emosi. Wah dia gak tahu siapa gue dulu. Ya udah alhamdulillah gak ada yang tahu. Kan begitu ya. Jangan bangga, ini kadang-kadang nggak ada. Untung dia kenal gue sekarang, Tat. Kalau dia kenal gue dulu, Tat, apa? Ya nggak apa-apa. Gaya ngomongnya gitu loh, kayaknya kayak sama gitu loh. Nah, itu tuh bahaya tuh bro. Orang kalau masih senang banggain masa lalu, kemungkinan besar dia bakal kembali ke masa lalu. Ya, bro. Ayo bro, tangan lo, tangan. Ada lagi. Ini gue yang jawab, lo yang keringetan, kan? Kenapa lo kan? Ustaz. Kajian tadi Ustaz belum dijawab. Ustaz, ini udah masuk bulan Dzulqa'dah, apakah benar amal kejelekan akan dilipat gandakan? Bodoh. Dzulqa'dah nggak begitu, Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah ini memang bulan di mana Allah muliakan, bulan-bulan Allah ya. Ya memang ke setiap bulan Allah itu apapun yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan ya.
Makanya berpengalaman dari yang namanya Ramadan. Kita masuk bulan Syawal, kita masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Allah Dzulhijjah. Itu ada intibah lah, peringatan buat kita. Bro, kita kalau mau nyari pahala selevel ibadah Ramadan gak bakal ketemu di bulan lain. Gak bakal ketemu. Cuma nikmatnya ibadah di bulan apapun kita temuin. Makanya parapin Ramadan jangan dihilangkan. Betul, kita pernah puasa 30 hari. Sempurnakan jadi 360 hari dengan 6 hari bulan Syawal. Kemudian bulan-bulan lain juga kita tetap lakukan. Kenapa? Karena dibilang dalam sebuah riwayat bahwa Allah itu akan memberikan segalanya kepada orang yang disukai dan yang tidak disukai. Tapi Allah hanya memberikan kenikmatan beragama pada orang yang Allah cintai. Timbulkan cinta Allah dalam kehidupan dengan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau orang sudah dapat cintanya Allah karena menghiasi wajib dengan yang sunnah, maka hidupnya akan tentram dengan sendirinya. Ya. Makanya dia akan menjaga dirinya untuk nggak gampang berbuat yang buruk. Ya, walaupun nggak di bulan Allah, apalagi kalau namanya di bulan Allah, dia akan jaga sikap dan jaga diri. Ya. Makanya ada sunnah habis Ramadan Syawal, sunnah nikah. Terserah mau nikah apa nikah lagi, pokoknya nikah juga gitu ya. Supaya jangan kita ini berbuat yang macam-macam. Ngapain lu pusing-pusing? Lah tinggal nikah ijab kabul susah. Mudah-mudahan itu bisa mencegah dari kemaksiatan kita, bro. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi. Tapi itu amalan, kalau kan di tiap bulan tuh amalannya macam-macam Bang. Kita bisa beribadah punya tiap bulan ini nih amalannya tiba-tiba gas di situ aja tuh. Gimana tuh? Gimana? Di setiap kan ada keutamaan di tiap bulan ada yang ibadahnya bisa dilipat gandakan pahalanya atau itu. Memang kita mendingan kita konstan terus tiap bulan sama atau gimana? Karena pertanyaan soal amalan di bulan ini memang ada beberapa informasi langsung dari Rasul tentang lipat gandaan pahala ya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kayak Ramadan kemarin tuh dilipat gandakan buat orang yang ihtisab menghitung-hitung pahala. Banyak deh orang yang bangun malam dilipat gandakan, orang yang bersedekah macam-macam. Itu janji-janji yang menjadi parapin kebaikan. Tapi kalau dalam Islam ini kalau orang sudah menikmat merutinkan ibadah, dia nggak peduli pahala. Cuman memang harus jadi orang yang tahu dulu nikmatnya ibadah, gitu ya. Ya sebelum dia tahu dia boleh mencari besarnya pahala karena kan ihtisab. Namanya hidup singkat, kalau kita nggak cari pahala yang dipergandakan kan nggak juga. Tapi konstan lebih bagus. Bisa konsisten dalam kebaikan itu cakep banget. Ya. Allah. Silakan bro. Dari Putri Sinta. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya memakai pakaian saat sholat yang pakaian tersebut ada gambar hewan najis seperti anjing atau babi gitu? Lagi kayak ada baju lain ya. Kayak nggak ada baju lain, baju gambar guguk sama si bipang dipasang gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau di dalam baju lapisan pakaian dalam gitu nggak kelihatan masih wallahu alam ya. Cuma kalau ingat hadis Nabi tentang masalah Jibril nggak datang ke rumah Rasul karena Nabi juga nggak ngelihat kalau ada anak anjing di bawah tempat tidurnya kan. Kan nggak ada yang lihat tuh anjing. Jibril nggak datang. Ada anjing di bawah tempat tidur Rasul gitu loh. Itu menandakan kalau memang baju udah ada gambar makhluk hidupnya, walaupun dilapis tetap ada, sebaiknya sih hindari. Sebaiknya hindari. Wallahu a'lam bishawab. Dari Farah, kapan ke Malang Ustaz? Malang kita ya rencana si Mario itu kapan tuh? Agustus ya insyaallah kita ada tabligh kita ada daurah MBI Jawa Timur, kita main ke Malang nanti. Nah, ya. Nanti sambil nyuri-nyuri waktu kita TUD di Malang bro ya. Siap insyaallah ya. Siapin tempat-tempat yang asik nih buat kayak Montis Cafe begini nih ya. Tempat yang asik di Malang, nah kita bisa kajian santai nanti insyaallah ya. Apa lagi? Dari Raditya Au. Siapa? Raditya. Tad mau tanya sholat di lima waktu tapi masih suka mabuk Tad. Baker bukan ya. Sholat 5 waktu tapi masih mabuk. Mabuk apa dulu nih? Ada mabuk minuman, mabuk narkoba, ada mabuk cinta. Kita nggak tahu mabuk yang mana.
Sholat cuman bucin gitu ya, budak cinta. Sampai ke pengungsi Palestina berebut makanan. Nih kalau bini nggak masak begini nih. Iya, apa tuh tadi pertanyaan gue lupa. Sholat 5 waktu, Iya. tapi masih mabuk kan? Orang sholat 5 waktu masih mabok, nah gue nggak habis pikir deh. Hei, kata Allah, sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang namanya sholat itu harusnya membuat dia nggak mabok. Ini malah mabok, kan bahaya. Atau mungkin dia punya kebiasaan, gue kalau mabok inget dosa tadi jadi nangis. Udah intinya orang sholat mesti dalam keadaan sadar. Nggak boleh dalam keadaan hilang kesadaran. Ya nggak boleh, namanya talbis bro ya. Nggak boleh. Harusnya dia mulai mengkritisi diri. Makanya orang kalau sudah hijrah, jangan nerusin agama tanpa belajar. Ini banyak di antara kita ini kalau udah hijrah, nerusin beragama tanpa belajar. Jangan belajar. Rapiin dari mulai bacaan Quran, tahsinnya antum tuh dirapiin, tajwidnya dirapiin, bahasa Arab dibagusin, duduk di majelis ilmu, deket sama ulama, hijrahnya maksimal. Ini mah kadang-kadang mah kagak, modal hijrah pengen dipanggil ustadz kan repot juga. Akhirnya nanti nggak mantep, nggak maksimal. Akhirnya tadi tuh ketika lagi futur, balik mabok, minum ada, ini nggak diperbolehkan, malah merusak orang-orang yang hijrah nantinya ya. Wallahu a'lam. Nah, Pak Wali. iya silakan, Lurah. Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Aang. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon penjelasannya. Waduh, ini kalau udah masalah bayar utang, puasa atau utang apa aja, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Dimaksimalin, diinget-inget dah. Yang dia ingat bayar. Yang kalau dia nggak inget, gugur hukum dosa dari orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi mesti dipastiin dulu ini utang puasa apa utang fidyah. Kadang banyak orang tua kita ini biasanya udah mulai tua, sakit, dia lupa bayar fidyah. Bukan dia nggak puasa karena dia sengaja, emang udah nggak kuat. Yang ada bayar fidyah. Itu waris tuh, jangan main-main tuh. Utang tuh waris, nggak akan selesai kecuali diselesaikan oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan. Ustaz, kalau akikah untuk laki-laki tapi umur kambingnya beda, nggak apa-apa nggak, Ustaz? Apa maksudnya? Kan kambingnya 2. Kambingnya 2. Di mana? Akikah. Akikah anak laki-laki kan kambingnya 2, umur kambingnya beda. Ya, kan kambing itu kan mulai bisa dipotong itu kan umur 8 bulan. 8 bulan tuh kalau jenis domba. Kalau memang 2, yang satu 8 bulan, yang satu 12 bulan masih boleh. Tapi kalau yang satu 8 bulan, yang satu balik batibul jangan. Ya, hari empuk nggak boleh. Ada syarat sahnya tuh 8 bulan ke atas. Ya. Ustadz, apaan? HP anda yang rusak? Apa emang suara Ustadz enggak? HP ente rusak? Yang lain nggak ada yang ngeluh. Kadang-kadang iya, Jaya emang pers ada aja. Jadi rame dia tuh. Suara-suara ada. Emang begitu tuh kadang-kadang tuh. Nah, jangan buzzer nih. Iya, benar. Nah, begini gue demen nih. Ya, tuh nanya tuh. Ya. Udah tadi udah. Ya udah ada ya. Ya. Masih buat teman-teman MBI, teman-teman MBI kan terutama MBI Jakarta membernya hampir 1.000. 1.000. Keceritaan Abu Nawas 1.001 malam, kurang satu tapi. Kalau setiap teman-teman kan yang hijrah masuk MBI. Iya. Tapi begitu masuk MBI, Iya. mungkin jadi hijrahnya jadi di tempat gitu, Ustaz. Ada kajian males gak hadir, kita ada kajian yang hadir dikit gitu, Ustaz. Iya. Terus juga buat teman-teman
yang berhijrah Ustaz. Yang MBA juga kita berhijrah nih. Semenjak kita hijrah, ujian makin banyak Ustaz. Kalau mau dijual mobil dijual azab atau ujian? Iya. Ya. Gue paham, gak usah nunjuk, gue paham. Ya. Ya gue paham. Iya. Ya mendingan lu apa-apa nih, berdua jadi enak kata gue. Bro, emang gini nih bro ya. Ini sekedar motivasi aja nih. Anda juga usikum wa nafsi bitaqwallah ya. Berwasiat buat diri anak pribadi dan antum sekalian. Makanya orang hijrah tuh pakai niat, bukan ikut-ikutan. Kalau Anda sih sering pakai bahasa sama teman-teman baker, karena yang paham baker cuma baker. Anda sering bilang, idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa isita falyastahnis. Ukuran teman-teman biker tuh biasanya kalau bikin dosa, udah capek sama dosa. Udah capek, bukan kapok, kagak ada yang kapok, yang kerok semua, betul. Cuma udah capek. Ente kalau udah capek sama dosa, tinggalin dosa, bodoh amat orang. Karena kan namanya kuburan kagak pakai jendela, betul. Misalnya Allah kami sebelah, lo lagi diapain bro? Kagak bisa begitu. Masing-masing tuh loh bang. Nah punya mau niat hijrah itu kita yang punya. Nah ente sekarang hijrah masuk di komunitas Muslim Baker Indonesia, ya susah karena yang nggak paham Baker akan mencibir antum. Baker hijrah tuh dicibir bro. Nah punya mau kalau antum hijrah melalui MBI, di MBI itu punya program. Ada program MBI naik kelas, ada tajwid, tahsin, ada bahasa. Bismillah belajar. Karena antum punya komunitas yang paham diri antum gitu loh. Ya, antum bisa datang ke ustadz kemana belajar. Jangan jadiin MBI itu organisasi gitu loh. Cuma repot sama jabatan posisi. Aduh, bukan. Kita cuma pengen kumpul nih MBI wadah bro, bukan ormas. Jadilah orang yang bangga jadi keluarga MBI sehingga gampang untuk hijrah gitu loh. Harusnya begitu. Manfaatin fasilitas MBI yang ada ini buat maksimal hijrah kita gitu loh. Kemudian juga kalau dibilang orang hijrah itu banyak ujian, memang begitu. Dari 14 abad yang lalu Allah bilang, surat Al-Ankabut ayat 2 tuh. Ya. Ahasiban nasu aitraku yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengaku sudah beriman, mereka nggak diuji? Orang hijrah kan orang beriman, pasti diuji. Kata Allah, walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Justru Allah uji kalian yang baru hijrah. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Bersyukur kita punya wadah MBI bro, untuk saling mengingatkan di antara kita. Antum mau datang ke ustadz, pintu gerbang rumah ustadz kebuka terus. Antum mau datang ke ustadz-ustadz yang ada dalam MBI, antum bisa datang kapan saja. Ustadznya bisa live langsung, nongkrong langsung, ini langsung. Ya Allah, antum beruntung banget loh, masya Allah. Makanya sayang kalau kita nggak maksimalkan berbuat baik. Ujian pasti. Temen aneh hijrah tak, jual mobil, jual motor. Ya emang nasib dia lagi diuji, mending dia jual motor mobil sendiri, betul? Kan yang bahaya temenku hijrah tak, diuji motor mobil orang dijual tak. Itu bahaya itu. Itu kebiasaan lama yang kagak hilang tuh kalau begitu. Jadi biong kalau begitu tuh. Biong tulen. Ya, ada lagi loh, ada lagi enggak? Dari teman MBI Depok nih. Kita gimana cara mendidik istri untuk jadi solehah? Apa? Mendidik istri jadi solehah. Lagi udah kawin baru mau ngedidik, bukan dari pertama belajar. Ini kan gue yang pusing juga gimana? Macem-macem nih perempuan masalahnya bro. Perempuan macem-macem nih. Ada yang pakai isyarat paham, ada yang mesti disenggol baru ngerti, ada yang mesti digetak dikit baru paham gitu ya. Cuma kalau bahasa ulama, al-alim yakfi bil kalam, wal jahil labud bil absar. Orang yang berilmu cukup dengan ucapan. Orang jahil wajib disentuh dengan kayu, kan bahaya sekali ya. Intinya sih kalau kita mendakwahkan istri, dakwahkan diri kita dulu. Kita mau mendakwahkan istri kita, dakwahkan diri kita dulu. Lah kita saja belum bisa mendakwahkan diri kita. Ada perkataan Abdullah bin Abbas, cakap nih semalam mana baru baca persiapan buat besok di Praja Musti. Nah, ya.
Besok ada kajian nih kita nih sama teman Bro Bimo Aulia ya. Iya. Besok kita ngobok TUD-nya di Bogor Bro. Di Raji Cafe sama di apa namanya? Kita belum confirm. Ya udah nanti ada beberapa kafe di Bogor nanti ya. Iya. Jadi memang betul-betul paham kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mau kecuali berpenampilan bagus di samping depan istriku. Jadi Abdullah bin Abbas ini selalu berdandan rapi depan istrinya. Kenapa? Aku akan berkata kepada istriku, dandanlah untukku. Dia dandan dulu untuk istrinya. Ini mah kadang-kadang kita aut-autan, bau 7 rupa, nyuruh bini lu wangi dikit, lalu gua naga, betul? Jangan nyuruh orang kalau kita belum bisa ngedidik diri kita gitu loh. Nah, makanya yang paling baik memang suami harus ngerti, nikah itu bro lambang kemampuan. Lambang kemampuan. Ya. Kita kalau memang sudah mampu nikah, manistato aminkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah, menikah. Yang belum mampu jangan dipaksakan. Nikah ini bukan cuma bicara hubungan intim. Abis ini manajemen hidup ini panjang urusannya. Contoh yang paling gampang aja, dikatakan dalam Quran di surah At-Talaq ayat 6 itu, wa'askinuhunna haitsu sakantum fi wujdikum. Kamu kalau udah nikah, ajak bini tinggal sama kamu di tempat yang kamu sewa atau kamu beli. Jangan numpang sama mertua, jangan ngikut bini di mana dia ada. Bini ikut kita. Fasilitasi itu yang paling baik. Nah, gimana kita mau ngomong punya izah jadi suami kalau nggak ada kelebihan di hadapan istri, ini kan bahaya. Ya, makanya kita yang harus paham nih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik. Ya, orang sudah mampu nggak nikah-nikah, ini mah perkataan Umar Ibnul Khattab nih. Anda cuma nyampein 2. Kemungkinan 2. Kalau nggak memang dia ini punya kelainan seks atau dia alul maksiat. Orang sudah mampu nikah, nggak mau nikah, cuma 2 kemungkinan kata Umar Ibnul Khattab. Yang pertama, memang dia kelainan seks atau impoten. Atau mungkin yang kedua ini memang dia alul maksiat. Ini berbahaya sekali. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku tahu 10 hari lagi aku meninggal, aku akan menikah lagi hari ini. Karena aku tidak akan mau berjumpa dengan Allah nggak punya istri. Udah bismillah, jangan lelet loh. Tinggal ijab kabul. Tinggal ijab kabul. Nikah 1, 2, paling 2, 3 kan resepnya cuma bini asam 2 minggu doang, betul kan? Jadi Jonas bukan kelewat sahabat, tapi kelewatan ya tadi. Pada berani gak? Pada berani gak? Gak kedengeran suara. Kembali Ustaz. Ustaz dari Ya, fadal. Ini perwakilan dari Palembang nih. Berhabis nih, fadal. Biaya yang Anda tahu belakangan ternyata diambil dari kayak jual kulit atau apa dari situasinya. Oke, Jadi yang Anda tanya gimana nih secara fikih? Karena masih banyak seperti itu di. Nah. Ya memang bicara ongkos biaya menyembelih ya dan lain-lain. Ini kan timbul secara muhdas. Ya, belakangan ini sudah mulai timbul karena kebanyakan di antara kita yang berkorban nggak bisa nyembelih sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dulu Ali bin Abi Thalib juga memberikan hadiah buat orang yang menyembelih. Tapi nggak jadi sebuah patokan, ada nilai khusus buat penyembelihan gitu ya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi boleh-boleh saja antum memberikan hadiah, cuma nggak dipatok nilai. Karena sifatnya hadiah. Oke, bagaimana kalau seandainya nilainya itu diambil dari harga kulit dan lain-lain sebagainya yang nggak dikonsumsi dan Ke hewan kurbannya gitu. ya sebenarnya kalau bicara kulit yang dijual maupun kulit yang dialokasikan
Ini ijtihad ulama berbeda-beda nih. Karena memang diganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Selama memang nggak dikonsumsi buat yang berkorban, nggak apa-apa. Contoh, antum berkorban sapi, antum minta kulitnya buat antum buat dijual, ya itu nggak boleh. Itu mengurangi nilai sapi yang antum potong. Tapi kalau antum sudah serahkan ke panitia, panitia merubah kulit yang nggak dimanfaatkan oleh panitia kurban dijadikan nilai uang, mau disedekahkan kepada sesuatu yang bermanfaat atau diberikan alokasi buat keringat yang keluar ketika menyembelih, ulama memperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada khilaf di sini. Tetapi yang paling betul ya merubah sesuatu yang mungkin nggak bermakna dijadikan bermakna tuh boleh-boleh saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan pertanyaan terakhir kan Iya, apa tuh? dari Galih Akbar 23. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana ya nasihatin orang tua ketika saya menjalankan sunnah, contohnya saya pakai celana cingkrang, namun orang tua sedih bahkan sampai menangis karena hal tersebut. Bro, ente di atas sunnah, ente cingkrang, ente enggak isbal, mungkin ente pakai jenggot atau mungkin istri ente pakai kerudung panjang hijab, itu kan semua syariat. Syariat yang Allah firmankan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Kalau sampai orang tua kamu nangis ngelihat kamu di atas syariat karena nggak setuju, mungkin belum sampai ilmu kepada beliau. Berilmulah sebelum beramal, sehingga ketika nanti orang tua kamu nanya tentang penampilan kamu, berikan dalil. Ini loh mah, ini loh pak. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Inilah Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat melakukan. Aku nih gini mah cingkrang karena aku takut hadis Nabi yang mengatakan kullu idharin tahta qadamain annaru ahqqu bi. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak mah. Laki-laki kalau celana atau kainnya lewat mata kaki neraka mah. Mama mau anak mama masuk neraka, lebih mewek lagi urusannya mah gitu loh. Nabi yang perintahkan waqsus sawarib wa fulliha. Tipiskan kumis biarkan janggut. Nabi mah itu bini pakai jilbab panjang juga mama buka ada An-Nur ayat 31 mah. Itu kerudung nutup dada. Allah yang nyuruh. Mungkin orang tua belum sampai bro. Ya dakwahi dengan hikmah. Bil hikmah wal mu'izatil hasanah. Terjadi perdebatan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan bahasa yang baik. Makanya kalau ke orang tua jadiin temen. Gandeng orang tua. Cukupin bulanannya. Tanya tiap Jumat apa yang dibutuhkan. Artinya senang lihat muka kita. Bertingkah apapun dia husnuzon. Ya, husnuzon. Anda punya pengalaman pribadi gitu loh. Dulu orang tua kita kan orang jadul, kagak paham handphone. Kita beliin handphone, ada kita bilang, pokoknya tiap aneh touring tolong ente bukain kegiatan aneh ada di IG, ada di YouTube. Dia ngelihat, sekarang tiap mau berangkat, waduh, mau masuk YouTube lagi nih, gitu katanya. Jalan, kata begitu dia. Dia tahu. Emang harus dikasih tahu, nggak ada hukuman buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Makanya orang tua disampaikan yang baik-baik. Kita kalau habis pulang touring gini kita orang tua, masya Allah mah doa mama nih, alhamdulillah digampangin semua mah tadi gini-gini, senang. Ini mah kadang-kadang kita pulang touring nemuin orang tua, mak kagak ada mak mama ya nggak kepake mah di luar ya gampang lah waduh anak dia pulang kayak kemasukan setan gitu. Pinter-pinter lah mendakwahi orang tua. Bro itu dulu kali ya. Kita pengen santai lagi nih karena kita kan tujuannya pengen ngopi. Nah, ada lagi? Ada? Ayo, ya sebentar sebelum komat. Ayo. Waalaikumsalam masuk. Belajar sedikit tentang tobat nih Tat. Kan sholat tobat, mandi tobat, menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang Anda tanyakan Tat, ciri-ciri atau tanda-tanda tobat kita diterima gimana Tat? Itu aja Tat ya. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nanya ciri-ciri tobat yang diterima. Nih, nih lo lihat nih, coba lo. Cuma Suka menginspirasi orang untuk itulah dia. Tapi tobat itu kan ibadah. Ibadah itu pasti beda, ada simah. Simah itu bekas ibadah. Kalau tobat yang diterima, inna taubatina ya'qub jahala yatubuna min yang berbuat dosa macam
pasti ada sima, ada bekas ibadah. Beda lah orang yang sering sholat, kena air wudhu sama orang yang nggak pernah sholat, beda. Ya, makanya jelas sekali dia bukan dia yang dulu. Ya, tidak sama dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Ya. Makanya orang yang bertobat itu orang yang pasti lebih baik ketimbang sebelumnya. Karakter penghuni surga pun dia miliki. Setelah dia bertobat, dia perdalam agama, harusnya nggak jadi eksklusif gitu loh. Karena saya sering sampaikan orang yang punya ciri khas penghuni surga itu qoribin hayyin sahlin. Qoribin itu makin berilmu makin akrab sama orang. Hayyin tuh lembut, beda dengan dia yang dulu. Sahlin tuh gampang, mudah, orang senang sama dia. Nah, mestinya dia punya ciri khas itu tuh. Karena banyak juga orang yang mengatasnamakan taubat, tapi prakteknya Masya Allah jauh dari kebaikan. Nah, ini sangat disayangkan ya. Semoga Allah berikan bekas itu buat kita semua insya Allah ya. Bro, kita sampaikan mudah-mudahan manfaatnya. Jazakumullah khair ya. Apalagi? Ntar aja abis ini dah rumah aja. Nah. Apa tuh? Terus kalau untuk yang sudah menikah, selain mendoakan orang tua. Ini nambahin nih ya. Ustaz, kalau orang tua udah meninggal kita berbaktinya gimana Ustaz? Nah, ya beda sama orang hidup ya. Kalau udah meninggal, tentu yang pertama sejak beliau meninggal itu hutangnya. Kemudian kita sambung silaturahmi dengan teman orang tua kita ketika beliau hidup, sehingga kita tahu kelas orang tua kita di masyarakat. Banyak dosa kita minta maaf, punya hutang kita bayarkan. Kalau banyak kebaikan kita sebarkan. Kemudian buat sesuatu yang berkepanjangan manfaatnya buat kedua orang tua kita. Dan yang terpenting kalau kita punya rezeki, hajikan orang tua kita. Hajikan dan libatkan korban kita pada orang tua kita. Memang kita mau berkorban Idul Adha nanti, ya korban kita buat diri kita, buat orang tua kita ya. Ya, semoga manfaat insya Allah. Silakan bawa acara, fadhol. Ya, alhamdulillah.